Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Pujianto, dari dosen S1 Teknik Mesin dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer pada Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya mengampu mata kuliah Termodinamika Dasar 1 pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Teknik yang saya gunakan adalah menggunakan Delivery, Interaction, and Assessment. Yang dimana delivery yang saya maksud di sini adalah bagaimana cara menyampaikan sebuah materi pada mahasiswa. Nah, delivery yang saya maksud akan mengacu pada CPL, CPMK, dan sub CPMK. Nah, untuk mata kuliah ini dirancang untuk memberi pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar termodinamika, termasuk konsep energi, hukum-hukum termodinamika, serta aplikasinya dalam berbagai bentuk teknik. Melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan interaktif, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau sering disebutnya RPS. RPS terdiri dari CPL, CPMK, dan sub CPMK. Dari CPL diturunkan menjadi CPMK, dan sub CPMK terdiri 16 pertemuan dan termasuk UTS dan UAS. Nah, sub CPMK terdiri dari 10. Yang pertama ada mahasiswa mampu menerapkan satuan SI dan British. Nah, sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisa konsep kerja. Sub CPMK 3, mampu melakukan pembahasan energi dalam termodinamika. Sub CPMK yang keempat, mampu mengaplikasikan kesetimbangan energi. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu melakukan analisis massa atur. Poin yang keenam, mampu berpikir secara efektif dan memecahkan permasalahan termodinamika. Mampu melakukan analisa konsep kerja. Yang ke-8, mahasiswa mampu melakukan analisa gas ideal. Yang ke-9, mahasiswa mampu menyelesaikan serta mengevaluasi tentang volume atur. Mahasiswa mampu melakukan analisis nozzle dan diffuser. Nah, di situ semua tertuang dalam sub CPMK. Untuk rujukan buku yang saya gunakan, di situ kita menggunakan Fundamental Engineering Thermodynamica, dan yang kedua kita menggunakan Engineering Approach. Nah, untuk absensi sendiri kita di sini menggunakan Dipma Unimus. Nah, Dipma Unimus itu terintegrasi oleh mahasiswa, dosen, seluruh staf. Nah, di sini ketika digunakan untuk pembelajaran, maka dosen akan input pertemuannya sehingga nanti akan bisa muncul presensi dalam bentuk barcode sehingga mahasiswa itu nanti bisa scan. Nah, ketika mahasiswa itu nanti tidak terdaftar, maka bisa diasumsikan mahasiswa itu tidak masuk kuliah. Oke. Nah, ini adalah salah satu sistem yang saya gunakan untuk mengukur mahasiswa secara objektif dan transparan. Nah, di sini untuk skala, di sini kita ambil 0 sampai 100, dan itu nanti akan dikonversikan
ke dalam bentuk huruf dari A sampai E, dan juga akan dikonversi ke bobot dari 0 sampai 4. Oke. Nah, untuk proses evaluasi mata ajar ini terdiri dari beberapa hal untuk sistem pembagian penilaian. Yang pertama ada proses kehadiran, terus yang kedua ada tugas, terus ada tugas kelompok yaitu 20%, untuk ujian akhir semester ada 30%, dan ujian akhir semester 20%. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di sini saya ingin menjelaskan tentang termodinamika dasar 1. Termodinamika dasar 1 di mana untuk konteks tekniknya kata termodinamik atau termodinamika itu berasal dari kata Yunani, yaitu ada termi dan dinamis. Termi itu adalah panas, dan dinamik adalah gerakan atau perubahan. Nah, tujuan awal mempelajari konversi panas untuk menjadi kerja. Nah, di sini adalah ada sebuah sistem atau mesin konversi sederhana, yang dimana di sini terlihat ada inlet dan outlet. Dimana di sini inletnya itu adalah bahan bakar bersambur udara, yang dimana nanti akan masuk ke ruang bakar. Ketika ini nanti terjadi kompresi, otomatis akan menggerakkan piston, kayak gitu, yang disebut langkah usaha. Nah, piston ini nanti akan bergerak dan akan disambungkan yang namanya biasanya poros angle ya. Nah, yang dimana nanti akan ditransfer, akan menggerakkan roda atau flywheel. Nah, ini nanti biasanya akan disambungkan rantai atau disambungkan valve segala macamnya untuk dikonversi ke yang lainnya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai mesin konversi sederhana? Oke. Nah, di sini termodinamika itu adalah salah satu dasar bagi seorang engineer yang bekerja dalam bidang sistem thermal. Tapi umumnya tidak ada yang namanya bahwasanya lowongan pekerjaan itu adalah lowongan termodinamika, itu tidak ada. Biasanya yang dibutuhkan adalah sistem konversi. Spesialisnya apa? Konversi. Nah, di mana di sini ada beberapa contoh lah rekrutmen dari PT Indonesia Power. Di situ tidak akan tertera yang namanya lowongan termodinamika, itu tidak ada. Adanya adalah lowongan spesialis konversi energi, manufaktur, robotika atau electrician, kan gitu ya. Semacam kayak misalkan di PLTU seperti itu. Nah, aplikasi dalam termodinamika di sini ada dua macam atau dua unit yang saya tampilkan, di mana di sini digunakan pada PLTU, yang sebelah kanan ini adalah di pabrik gula. Nah, mungkin rekan-rekan di sini juga berpikir, nah, di mana letak termodinamikanya, kan gitu ya? Di mana letak termodinamikanya di PLTU? Di mana letak termodinamikanya di pabrik gula? Lah mungkin di situ oke, silakan. Iya. Nah, di sini biasanya di dalam sebuah PLTU yang di mana komponennya sendiri itu biasanya ada boiler, ya kan? Ada boiler. Fungsinya boiler itu apa? Memanaskan air. Di mana
air yang memiliki tekanan yang tinggi karena jumlah volume air yang dimasak itu sangat banyak akan menghasilkan uap yang bertekanan, di mana uap itu nanti akan dikonversi, ya kan, untuk berubah menjadi kerja, ya. Di mana pengubahnya? Pengubahnya itu adalah di dalam sebuah sistem turbin. Nah, steam yang mengalir dan tekanan tinggi itu tadi menjadi gerak putar yang nanti akan dihubungkan ke generator, sehingga di dalam PLTU ini nanti turbinnya bisa menghasilkan arus listrik seperti itu. Nah, sama halnya yang di pabrik gula, di mana pabrik gula di sini pun sama, dia memanfaatkan boiler. Boiler di sini fungsinya uapnya bisa untuk memasak nira tebu. Yang kedua, di dalam pabrik gula biasanya di sini juga sama, untuk kebutuhan listriknya dia menggunakan boiler. Namun untuk start engine pertama dia tetap menggunakan arus dari PLN atau PLTU. Tetapi ketika itu sudah start engine awal sudah berjalan dari PLN itu nanti akan di off kan, sehingga akan menggunakan listrik yang dihasilkan oleh sistem unit pabrik gula itu sendiri. Nah, bagaimana kok bisa pabrik gula itu menghasilkan listrik? Nah, dalam pabrik gula di sini juga ada yang namanya komponen boiler, sama seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan untuk masak, terus digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, uap setelah dari turbin itu sendiri itu tidak akan terlepas dan dibuang begitu saja. Biasanya di pabrik gula itu akan dimanfaatkan lagi untuk digunakan tambahan memasak nira tebu seperti itu. Nah, di sini di pabrik gula biasanya boiler itu kan menggunakan bahan bakar batu bara, biodiesel. Namun ketika di pabrik gula, ampas dari penggilingan ini itu bisa digunakan untuk konsumsi bahan bakar boiler, atau sering kita sebutnya biogas namanya. Ada yang ditanyakan? Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita juga mengaplikasikan termodinamika di sekeliling kita. Dan di sini mungkin ada sebuah unit yang sering kita jumpai di rumah-rumah kita atau di warung-warung terdekat. Nah, ini adalah saya ambil contoh, yaitu kulkas. Nah, Assalamualaikum. oke. Dengan saya, Pak. Nah, di sini panas dari lingkungan, di mana di sini adalah ada komponen utama lemari es. Yang pertama ada kompresor, ada kondensor, ada ekspansi dan evaporator. Nah, ini adalah satu kesatuan sistem yang diawali dan diakhiri di titik yang sama, maka disebut dengan siklus. Nah, terus di mana di sini mungkin rekan-rekan juga berpikir di mana letak termodinamikanya kalau kulkas kan gitu. Nah, perlu kita ketahui di mana fungsi dari lemari es sendiri ini adalah menyerap suhu panas, ya kan? Menyerap suhu panas dari ruangan ke lingkungan, kan gitu ya. Nah, komponen mana yang bisa menyerap panas dari ruangan ke lingkungan? Nah, di sini ada beberapa komponen yang memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda. Nah, di mana di situ kompresor fungsinya di situ adalah mengkompresi freon, ya kan, yang digunakan untuk menyerap
panas. Ya, itu fluida utamanya. Nah, di sini ada kondensor. Kondensor di sini fungsinya adalah untuk melepas panas ke lingkungan. Biasanya ketika di dalam sebuah embuk termodinamika, biasanya di sini nanti ada garis tengahnya. Nah, di sini saya coba gambarkan. Nah, di sini ada kompresor. Di sini ada ekspansi. Nah, di sini ada kondensor. Di sini ada evap. Di sini ada kompresor. Nah, ketika di dalam buku yang kita gunakan, buku termodinamika, itu biasanya di sini nanti akan terbagi menjadi dua sisi. Di mana di sini adalah HP, yang bawah adalah LP. Kenapa? Nah, di mana ketika dia di posisi HP, biasanya di situ tertuju bahwasanya adanya high pressure. Kalau misalkan dia di bawah, berarti dia low pressure. Nah, terus apa hubungannya? Kok bisa? Nah, ini ada sebuah diagram, ya kan, pH. Nah, yang menunjukkan kok bisa dikatakan HP, kok bisa dikatakan LP atau low pressure. Nah, di sini misal kita asumsikan di sini ada 0, ya, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, di sini itu sama nama komponennya. Di sini ada kompresor, di sini ada apa? Kondensor. Di sini ada evap. Nah, ketika di sini kita lihat, ya kan, misalkan nih, di sini kita bagi, ya kan, sama seperti yang ada di diagram blok ini. Kita bagi, di sini adalah tekanannya adalah 2, yang di atas adalah tekanannya 3. 2 dengan 3 lebih rendah mana? 2. Nah, disinilah dikatakan low pressure. Oke. Ada yang ditanyakan? Cukup? Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem batas dan lingkungan, di mana sistem itu terdiri dari objek yang akan kita analisa. Misal ya, di sini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nah, di mana di sini ada sistem objek yang sedang kita analisa, terus segala sesuatu yang di luar sistem dikategorikan sebagai lingkungan. Nah, ini adalah sebuah gambaran. Nah, misalkan saya di sini nih punya sebuah kopi, iya kan? Sebuah kopi yang dimana di dalam kopi di dalam gelas. Nah, dikatakan sistem itu adalah zat yang di dalamnya yang akan kita analisa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Nah, biasanya kan kita rasakan di situ kan. Nah, ini massa jenisnya, kan gitu kan, densitasnya yang kita bisa analisa, terus suhunya, kan gitu. Nah, inilah yang dinamakan sistem termodinamika. Nah, sistem dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, ini ada 3.
Yang pertama ada open system, yang kedua ada closed system, yang ketiga ada. Nah, apa yang dikatakan open system? Panas dan volumenya bisa diatur. Oke, di mana open system itu adalah panas dan massa bisa keluar dari sistem. Nah, kalau misalkan dia closed system, di sini massa itu tidak bisa keluar, tetapi di sini panas bisa keluar melalui dinding cangkir nih, itu bisa keluar ya. Tetapi kalau isolasi, dia panas mau di sini, panas maupun massa itu tidak bisa keluar dari sistem. Oke. Terlalu cepat saya menjelaskan. Oke. Nah, di sini saya memiliki beberapa sebuah unit. Ini apa? Ini ada tangki, ada kompresor. Tahu unit alat ini? Mungkin kalau misalkan Anda sering melihat, bisa kita asumsikan di sini adalah apa? Bukan sanyo. Ini asumsinya ada sebagai penggeraknya, ini kompresornya, air ini adalah udaranya, di sini adalah tangkinya. Apa? Kompresor angin. Nah, kompresor angin. Nah, di sini yang kita harus bisa menentukan dulu mana yang mau kita analisa, kan gitu. Nah, yang kita analisa itu ada apa saja. Kompresor angin ini bisa apa saja yang kita cari. Oke, tekanan, terus, di sini ada tekanan, terus ada ini apa? Ada energi yang dibutuhkan, kan gitu kan? Terus di sini kompresor ada kerja yang dibutuhkan. Nah, sehingga nanti kita di sini kita bisa mengetahui mana batas sistemnya, kan gitu kan? Bahwasanya apa saja yang akan kita analisa. Karena ini adalah satu kesatuan unit alat, kan gitu kan? Sehingga kita bisa menggambarkan batasannya. Begitu. Nah, ini adalah sistem massa atur. Di mana seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya di situ ada closed system. Closed system tadi apa? Sistem tertutup. Toleransinya apa? Apa? Massa tidak dapat keluar masuk sistem, sedangkan temperatur bisa keluar dari sistem. Oke, itu adalah sistem tertutup. Kalau open system, Massa dan temperatur bisa masuk dari sistem. oke. Kalau isolasi, Massa dan temperatur tidak dapat bebas keluar masuk. oke. Sehingga apa? Ketika sistem terisolasi itu adalah sebuah sistem yang memang energi atau panas maupun massa itu supaya tetap terjaga, kan gitu, supaya tidak mengalami perubahan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ya? Tadi kan dijelaskan ada closed system, open system, sama isolasi sistem. Mungkin bisa tolong dijelaskan penerapannya ada apa saja sih? Oke. Jadi kalau misalkan di sini ya, sebentar. Nah, di sini kalau isolasi mungkin memang di sini contohnya adalah termos ya. Tetapi kalau misalkan di situ ada
sistem terbuka atau closed system. Kalau open system, dia kan panas dan fluida bisa keluar ataupun masuk. Nah ini biasanya adalah di ruang bakar, ya kan? Di sini adalah di ruang bakar. Karena apa? Dia fluidanya bisa keluar, dibawa oleh emisi, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini closed system, massa tidak boleh keluar, dan di sini panas bisa keluar. Nah, kalau misalkan di situ Anda tahu massa apa namanya closed system, di sini diasumsikan ada sebuah kopi yang tertutup, ya kan? Supaya apa? Fluidanya itu apa namanya fluida yang di dalamnya itu tidak kemana-mana, sehingga apa? Fluida itu tetap terjaga. Nah, itu sedikit penjelasan yang saya bisa sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Gini Pak, kalau open system itu panas dan massa bisa keluar masuk ya Pak? Keluar. Apakah ada sistem semacam mungkin mesin bakar korak ya Pak? Itu kan dia memiliki langkah di mana massa dan temperatur atau suhu itu nggak bisa keluar ya Pak ya, waktu operasi. Nah itu apakah dia sama aja memiliki dua sistem, yaitu close sama open gitu? Jadi kan begini, ada mengatakan bahwasanya di situ bisa dikatakan closed system maupun sistem terbuka, kayak gitu. Karena apa? Di situ kan ada yang namanya pada waktu kerja. Pada waktu kerja di situ katup inlet dan katup outlet sama-sama tertutup. Itu sama saja kita bisa asumsikan bahwasanya di situ closed system. Karena apa? Suhunya bisa keluar ya, melewati sirip-sirip yang ada di apa namanya biasanya? Engine blocknya. Di engine blocknya dia bisa keluar. Nah, tetapi ketika dia dikatakan volume atur, di sini ada ruang apa namanya? Ada fluida masuk, ya kan? Fluida panas masuk. Nah, fluida panas itu setelah dia bekerja, dia akan dikeluarkan lagi melalui exhaust. Nah, maka ini memiliki dua, bisa dikatakan atau bisa diasumsikan memiliki dua sistem. Ketika dia di saat dia sistem kerja, ya kan, itu masa apa sistem. Ketika dia dikatakan volume atur, dia pada saat langkah hisap maupun langkah buang. Begitu. Sampai sini paham? Oke. Jelas semua? Jelas. Oke. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu pertemuan sore ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.